Masehi, peristiwanya membentuk madrasah pertama di rumah Arkom. Ini tempat para sahabat berkumpul, menimba ilmu serta mengatur strategi perjuangan. Ada sekitar 30-40 orang yang selalu datang ke Al-Arkom. Di antaranya Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, Abu Bakar bin Abi Quhafah, Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena pada masa itu orang Islam masih sedikit dan keadaan sangat sulit. Mereka datang dengan sembunyi-sembunyi. Keberadaan Darul Arkom sangat dirahasiakan. Banyak yang belum berani menampakkan keislamannya. Walaupun Islam disebarkan secara rahasia, dalam waktu 3 tahun saja peserta Darul Arkom telah bertambah pesat. Islam menjadi agama yang populer dan disukai terutama dari kalangan miskin. Para budak banyak yang memeluk Islam seperti Bilal bin Rabah. Kalian tahu kenapa? Karena dalam Islam semua manusia sama, tidak membedakan suku, kedudukan, harta benda. Yang dinilai di mata Allah adalah ketakwaan masing-masing. Hal inilah yang mendorong orang-orang miskin berbondong-bondong masuk Islam. Selama ini mereka adalah golongan yang selalu direndahkan. Kehidupan mereka bertambah sulit karena kaum bangsawan tidak mau memandang mereka. Maka ketika Islam datang, seolah-olah terjawab sudah kegundahan hati mereka. Jiwa menjadi tenang. Islam membawa kedamaian bagi seluruh alam. Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Tak heran semakin hari banyak orang yang masuk Islam loh, termasuk dari negeri jauh. Berita tentang Islam pelan-pelan tersebar lewat cerita-cerita para pedagang dan musafir. Salah satu yang mendengar tentang Islam adalah Abu Dzar. Dia berasal dari suku Ghifar. Setelah mendengar tentang Islam dari saudaranya, Abu Dzar datang ke Mekah. Dia tahu tidak aman jika bertanya pada orang-orang akan keberadaan Nabi Muhammad. Hingga petang dia masih di Masjidil Haram untuk menyelidikinya. Ali yang melihat musafir orang asing langsung mengajaknya ke rumahnya. Kebiasaan Ali adalah menjamu musafir. Namun Ali tidak bertanya maksud kedatangan musafir itu ke Mekah. Esok paginya Abu Dzar kembali ke Masjidil Haram untuk menyelidiki, namun lagi-lagi dia tidak mendapatkan hasil. Waktu itu orang kafir Quraisy sangat gencar menekan kaum muslimin sehingga sukar mendapatkan informasi tentang Islam. Abu Dzar, Quraisy itu suka gencar menekan kaum muslimin. Abu Dzar pun merasa belum aman untuk bertanya. Sampai petang harinya diajak kembali oleh Ali ke rumahnya. Di hari ketiga, Abu Dzar kembali ke Masjidil Haram. Kali ini Ali penasaran. Ali bertanya, apa maksud kedatangan kemari? Setelah meminta Ali bersumpah untuk berkata jujur dan memegang rahasia, Abu Dzar bilang, Ali berkata, sungguh beliau adalah utusan Allah. Jika esok pagi aku pergi, ikutilah aku akan mengantarmu pada beliau. Namun jika para penentang mengetahui hubungan kita, jumlah mereka sangat banyak dan berbahaya. Agar tidak dicurigai, jika ada bahaya mengancam, aku akan pura-pura buang air dan memperbaiki sepatu. Hendaknya engkau terus berjalan, jangan menunggu agar perjalanan kita tidak diketahui orang. Seketika itu pula dia masuk Islam, si Abu Dzar. Abu Dzar dibawa ke Darul Arkom. Di sana dia berjumpa dengan Rasulullah dan dia langsung masuk Islam. Rasulullah mencemaskan keselamatan Abu Dzar jika telah masuk Islam. Tentu dia akan diganggu dan disiksa jika orang kafir Quraisy mengetahui keislamannya. Maka beliau melarangnya menunjukkan secara terang-terangan identitas keislamannya. Sabda beliau, pulanglah ke kaummu dengan sembunyi-sembunyi dan kamu boleh kembali ke sini jika kami telah menang. Tapi Abu Dzar sangat bersemangat. Dia berkata, ya Rasul, demi zat yang nyawaku ada di tangannya, aku akan mengucapkan kalimat tauhid ini di hadapan orang-orang yang tidak beriman itu. Lalu dia pergi ke Masjidil Haram dan bersyahadat dengan suara lantang. Begitu dia berucap, orang-orang mengerumuninya. Terkelak Abu Dzar diserang dan dia dipukuli dan disiksa dari segala arah. Tubuhnya terluka hebat, bahkan hampir mati.
Untunglah datang Abbas menyelamatkannya. Abbas melarang mereka memukuli Abu Dzar karena dia adalah orang dari kabilah Ghifar. Para kabilah ini bermukim di jalan lalu lintas ke Syam. Jika jalan tersebut ditutup akibat kemarahan kaum Ghifar, tentu mereka akan susah berdagang. Abu Dzar pun dilepaskan dengan penuh duka di tubuhnya. Namun Abu Dzar tidak gentar sedikit pun dan merasa bahagia dengan keyakinan barunya. Itulah salah satu kisah sahabat yang sangat bersemangat. Setiap orang yang masuk Islam langsung menjadi dai. Mereka langsung mengajak orang lain untuk masuk Islam. Tempahan keimanan dari Rasulullah Darul Akram sungguh hebat hingga semua orang berkeyakinan kuat. Barisan kaum muslimin semakin rapat dan saling sulit untuk dibendung. Begitu Abang Anska. Di rumah siapakah pertama kali dibuat madrasah Islam? Di rumah siapa? Oke. Sudah. Sampai besok lagi. Sudah mau bobo? Iya. Yuk, kita bobo. Ini Al-Quran. Itu cerita Nabi Muhammad.